Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah ala nikmatillah, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La haula wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Sahabat Luqman rahimakumullah, puji dan syukur kita panjatkan selalu dan selamanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang dengan berbagai macam nikmatnya kepada kita, dari sejak kita bangun tidur sampai kita tidur kembali, takkan pernah terputus nikmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena itu, terhadap kenikmatan yang tidak pernah terputus Allah Subhanahu wa ta'ala cuma pinta satu kepada kita, agar kita terus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala terhadap nikmatnya. Nikmat iman, Islam, panjang umur, dalam keadaan sehat walafiat, sehingga kita dapat bertemu kembali dalam satu bingkai acara Nasihat Luqman yang insya Allah bermanfaat untuk kita semua. Salawat dan salam semoga selalu dan selamanya tercurah kepada insan paripurna baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarganya, sahabatnya, serta kita insya Allah pengikutnya yang setia terhadap ajaran dan sunnahnya sampai yaumil qiyamah. Sahabat Luqman rahimakumullah, salat dalam ajaran agama Islam merupakan sesuatu yang sangat penting. Bahkan seringkali digambarkan salat itu laksana kepala dalam tubuh kita. Orang hidup nggak punya kaki, masih ada kesempatan hidup. Tidak memiliki kedua tangan, masih punya kesempatan hidup. Tetapi tatkala tidak memiliki kepala, manusia tidak ada kesempatan untuk hidup di alam dunia. Makanya orang yang hidup di dunia tanpa salat bagaikan bangkai berjalan dalam pandangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sahabat Luqman rahimakumullah, dikarenakan saking pentingnya salat dalam kehidupan umat Islam, ini salat harus dan wajib didirikan oleh agama Islam, oleh umatnya dalam situasi, kondisi seperti apapun. Ini hukumnya wajib untuk dilaksanakan. Jangan pernah kita meninggalkan sholat dengan alasan-alasan yang berbagai macam alasan. Kalau kita meninggalkan sholat dikarenakan harta kekayaan kita yang berlimpah, ingat Nabi Sulaiman alaihissalam, hartanya berlimpah, ilmunya sangat luas, tapi terus tetap taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian kita tidak mau sholat dikarenakan kita misalnya memiliki pangkat, jabatan, dan kedudukan, kemudian merasa sombong di hadapan Allah, tidak mau bersyukur dengan bersujud kepadanya dengan sholat yang kita dirikan. Ini pun merupakan sesuatu lambang ketakaburan dan kesombongan diri kita. Karena itu sholat wajib didirikan kapan saja, di mana saja, dalam situasi dan kondisi seperti apapun. Kita lihat nanti bagaimana keluarga Luqman memberikan nasihat tentang sholat dalam keadaan darurat. Insya Allah bermanfaat untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Tadi emang izinnya kemana ke KPP? Tadi sih bilangnya main outbound, Bi. Outbound? Kamu nyebut-nyebut outbound, tahu nggak outbound? Iya permainan lah, Bi. Outbound itu out keluar, bon ke bon. Iya bukan gitu lah, Bi. Jadi keluar main ke kebon, ya. Bukan gitu. Berarti nanti kalau mana banyak kena kotoran, jadi belepotan. Kalau orang Betawi belepotan tuh. Belepotan. Ya. Kalau kotorannya tanah ya masih lebih baik. Tapi kalau kena najis nanti
sholat kalau bawa ganti pakaian, kain sarung. Kalau Kayak enggak, itu, Bi. Mau waktu sholat kali, Bi. itu dikit lagi waktu sholat ya, mereka harusnya mainnya jangan terlalu Oh, lama. pada sini anak. Harusnya, jadi KPP itu tanya dulu tadi, jangan lama bilangnya. Nah, ini dia, Bi. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Warahmatullahi. Ya Allah, ini Dari mana sih? ini mukanya sampai cemat. Oh, outbound ya Allah. Ini bobo ini buat apa nih Kak Ardel? Adik Bi habis mancing ikan. Iya Bi, gede-gede Bi. Ikan. Sampai cemong. Iya. Coba tolong diperhatiin nih, kalau lagi main, apalagi kotor-kotoran gini, kalau bawa baju ganti, nggak apa-apa. Tapi kalau nggak bawa baju ganti, nanti waktu sholat kamu masih main aja nggak bisa sholat. Ya, Iya benar Bi. sholat itu nggak boleh ditinggalin. Kapan aja nggak boleh ditinggalin? Wajib ya Bi. Wajib hukumnya ya. Dalam situasi, kondisi seperti apapun, sholat itu wajib didirikan, nggak boleh ditinggalkan. Ya, makanya kalau lagi main-main, bawa baju ganti nggak nih? Kalau bawa baju ganti boleh main kotor-kotoran ya. Lebih kotor, mau kotorannya nanti masuk ke hidung juga nggak apa-apa ya. Kalau misalnya nanti mandi sempet buat sholat, alhamdulillah. Ya. Iya. Kalau Kasihkan misalnya kayaknya. enggak, cimut-cimut aja, nah yang penting bajunya jangan sampai nanti kotor. Itu kenapa sampai gitu? Nah, kan habis main outbound. Outbound emang harus kotor-kotor gitu. Ya iyalah Bi. Oh, pantesan. Ya, outbound nggak tahu kan, keluar kebon tuh artinya. Nih, kan hidungnya udah begitu. Abi Mi. Abi mi. Coba, bandel. Abi tanya dulu nih, ya hukumannya nih, karena main kotor-kotoran. Apa enggak surat Ad-Duha? Apa? Coba. Wadduha wal laili idza saja ma wadda'aka rabbuka wa ma qala balal akhiratu khairul laka minal ula walau sawfa yu'tika rabbuka fatardo alam yajidka yatimang fa'awa wa wajadaka dolang faza wa wajadaka ailang fa'aghna fa'ammal yatima fala takhar takhar Wa ammas saila fala tanhar wa amma bini mati rabbika fahad. Pinter. Pinter. Sekarang Ini Putri. baru anak Abi nih. Kalau tadi nggak hafal, cewer nih kupingnya nih ya. Coba Putri. Ikutan. Coba Kak Putri. Abi tes nih ya, kayaknya dijewer nih sama Abi nih. Ya ya ampun nih. Bi. Ya, coba baca surat. Udah gemeteran. Tegang Putri. Coba Abi suruh baca surat Al-Kausar. Al-Kausar innal insan. Salah. Inna a'tainaka Al-Kausar. fasalli li rabbika wanhar. Inna syani'aka huwal abtar. Untung Abi yang nanya. Oh, gimana? Coba kalau orang lain yang nanya, apa Abi Udah bisa malu. dijawab. Masa anak Abi begitu, Al-Kausar nggak hafal ya, makanya jangan main outbound mulu tuh. Enggak lah Bi. Bi, emangnya sepenting itu kah sholat Bi? Sampai harus ngentiin permainan Bi? Oh, penting banget sholat tuh. Makanya sholat tuh bagaikan tiang, ya. Tiang agama. As-shalatu imaduddin. Sholat itu tiangnya agama. Rumah, itu rumah kalau nggak ada tiangnya rubuh, ya. Iya. Rubuh, makanya agama tuh tegak karena sholat yang kita dirikan. Ya, muslim atau bukan muslim, lihat dari sholatnya, ya. Sholatnya bener nggak nih? Misalnya ada orang, kelihatannya orangnya sakti, mandraguna, ya. Oh, segala apa dia sakti dah, tidak mempan dibakar. Sholat nggak? Kalau nggak sholat, wah, itu dia runtuh agamanya. Makanya sholat dalam pandangan para ulama itu karasi ala jasad, bagaikan kepala dalam tubuh kita. Orang kalau nggak punya tangan bisa hidup, punya kaki nggak Iya. bisa hidup, ya. Tapi tangan nggak bisa hidup. Makanya itu sholat harus tetap didirikan, kapan saja, di mana saja, ya. Dan dalam situasi kayak apapun, sholat harus tetap didirikan, nggak boleh ditinggalkan. Kalau kita kotor Bi gimana Bi? Kalau kotor, selama kotoran itu bukan najis, ya, itu dibersihkan bisa. Kalau Cuci ya, Bi? kotor, cuci dulu. Selama itu bukan najis, terkena pakaian, misalnya ada darah, kemudian terkena kotoran, air kencing dan lain sebagainya, itu sesuatu yang najis, nah itu harus dibersihkan. Nggak boleh sholat dengan memakai pakaian yang kita kenakan, yang melekat dalam tubuh kita itu ada sesuatu yang najis. Sejadah, ya, ada kotoran, itu nggak boleh.
pakaian sarung, di kopiah, apalagi di badan kita. Iya. Itu, ya. Tapi kalau misalnya sengaja kotor gitu, misalnya kalau misalnya kita kena najis gitu, kita tetap sholat itu gimana? Oh, kalau dia nggak tahu nggak apa-apa. Selama dia nggak tahu, tapi kalau tahu tetap sholat juga. Sholatnya rusak. Sholatnya jadi tidak Sah. sah, ya. Nggak diterima sama Allah Pakaiannya. itu. Jadi hanya najis yang kelihatan memang najis. Ada juga najis maknawi. Apa tuh? Oh, sarungnya bersih, bajunya bersih, tetapi sarungnya dibeli dari duit hasil mencuri. Ya. Sama aja. Kemudian baju kokohnya dipakai, bagus bersih, tetapi dipakai uangnya itu dari hasil merampok. Parah. Itu tetap juga tidak diterima. Dulu ada orang yang berdoa, nangis. Kemudian deket Nabi nih, ya. Kata sahabatnya, ya Rasulullah, ini sahabat lagi doa nangis-nangis, doanya pasti nih, bagus nih. Doanya nih pasti diterima nih, ya. Kata Nabi Muhammad, aku pun menganggap seperti itu tadinya. Tetapi malaikat Jibril memberikan kabar kepada aku bahwa doanya orang ini yang sampai nangis-nangis ini tidak diterima oleh Allah. Kenapa? Karena pakaian yang dipakai itu dibelinya dari hasil mencuri. Sarungnya yang dipakai, sarungnya diambil dari mencuri. Karena itu harus suci. Emang nggak boleh Bi doa nyampe nangis-nangis? Bi? Ya boleh doa sampai nangis-nangis, tetapi yang tidak boleh itu pakaian yang dikenakannya itu harus benar-benar dari sesuatu yang halal, bersih dan suci. Baru terima. Kenapa? Karena Allah itu suci. Dia menerima sesuatu yang suci-suci. Gitu, ya. Suci. Tapi apa bedanya jama qasar sama jama takbir, Bi? Itu kalau bepergian, nih sholat kapan saja, ya tetap diwajibkan. Misalnya bepergian nih, wah, kita kan mau bepergian, bagaimana cara sholatnya? Mau tahu? Mau tahu nggak? Mau. Mau tahu? Banget, Ya Nabi. Oh, nanti Abi kasih tahu. Abi tanya dulu, ini dari mana nih? Ini boleh mencuri apa boleh pinjam tadi? Pinjam Nabi. Nanti ulangin ya. Iya Bisa? Nabi. Allah. Bi, bukankah kalau kita mau sholat pakaiannya harus bersih? Iya, kan tadi Abi sudah bilang, ya harus bersih. Iya. Bersih dari hadas, ya orangnya nih. Hadas Iya. besar, hadas kecil, nah harus bersih nih manusianya. Hadas besar dihilangkan dengan apa? Mandi. Mandi junub, ya. Dari mana manusia nih dapat hadas besar? Kalau perempuan, dia habis melahirkan, nipas, keluar darah nipas, ya, wiladah. Kemudian mana hadas besar? Habis bercampur suami istri. Dari mana lagi hadas besar? Habis datang bulan, ya, kedatangan tamu. Datang bulan, nanti mau datang bulan. Datang bulan bukannya bulan datang ke kita Bi. Bukannya bulan Bi. Aduh. Ini bakalannya datang matahari, ya. Udah kenal. Bi, jadi kalau misalnya kita lagi di jalan-jalan nih, terus waktu sholat tiba, terus kita di sana itu nggak ada masjid ataupun musola, kita mau sholat di mana, Bi? Oh, bagus nih pertanyaan nih. Bagus nih, ya. Atau kita berhenti di jalan tol Bi, sholat di sana Bi. Pinggir tol Bi. Lucu nih, kado nih ya. Nih, lanjutkan yang tadi, itu bersih nih. Nanti Abi jawab ya. Bersih orangnya dari hadas besar, hadas kecil. Kemudian pakaian, suci dari najis, ya. Najis, kotoran, darah, segala macam. Nah, kemudian apa namanya? Yang kita kenakan pun dihasilkan dari sesuatu yang bersih. Bukan dari mencuri, merampok, nyolong dan lain sebagainya. Itu nggak boleh. Nah, kemudian tadi pertanyaan KPP-nya. Kemudian kita lagi jalan, Iya. kagak ada masjid, Atau kagak ada musola. musola, jauh. Sholat di mana? Di tempat kita tinggal. Yang kira-kira emang di tempat kita sholat itu bersih dari najis. Ya, di rumah, di kamar. Di kamar kan bisa tempat kita menginap, ya. Kemudian kalau kamar nggak ada juga bisa di atas tanah. Tanahnya jadi masjid. Jadi tempat sujud, masjid di tempat sujud, musola itu tempat sholat. Di mana kita sholat, di situ jadi musola, ya. Kemudian di mana kita sujud, nah di situ jadi masjid. Itu secara bahasa. Tetapi sholat yang terbaik, apalagi laki-laki, itu dilakukan sholatnya di masjid atau di musola. Dilaksanakan di awal waktu, apalagi sholatnya sambil berjamaah, ya.
Kalau sulit cari masjid, cari musola, memang sulit nih. Ya, apa boleh buat. Tapi kalau misalnya di tandanya itu kita nggak tahu kalau misalnya itu udah dikencingin atau najis gitu. Kalau tidak tahu, semuanya tidak apa-apa. Tidak. Raf'ul qalam salasun. Diangkat hukum oleh Allah ada 3 perkara. Orang yang lupa sehingga diingat. Lagi puasa lupa makan sebakul. Ya, pokoknya udah habis sebakul baru ingat. Gak apa-apa tuh. Kemudian orang yang tidak tahu kemudian tahu. Enggak tahu apa-apa. Kemudian dia melakukan dosa. Kalau dia benar-benar tidak tahu, nah itu diampuni, dimaafkan oleh Allah. Kemudian berikutnya orang gila hingga dia sadar. Orang gila memperkosa nggak ada dosanya. Makanya kalau mau memperkosa kagak dosa, gila dulu. Parah banget. Nah, itu Kak Ardel mau gila. Enggak lah, Bi, gimana? Tadi masa sholat di jalan Kirain tol mau. katanya ya Kak Pipi ya. Ya kan Masa nggak ada sholat di tempat jalan lagi, tol? Bi. Tadi bilangnya Kak Abi, sholatnya di jalan Atau tol. sholatnya dalam mobil, Bi. Nah, itu boleh. Sholat dalam mobil, kalau memang sulit, ya, dalam situasi darurat, ad-darurat tubihul mahdurat. Sesuatu yang darurat itu diperbolehkan, ya. Yang tadinya dilarang itu jadi diperbolehkan. Sholat dalam mobil atau di atas pesawat. Dari pesawat nih, ya. Kita dari Indonesia mau ke Arab Saudi, mau melaksanakan umroh atau haji. Itu kan 9 jam. 10 jam di atas pesawat. Itu sholat apa bisa ditinggalkan? Tidak. Dia lakukan sholatnya itu di atas pesawat itu. Kemana arahnya kiblatnya? Ke arah tempat duduk. Ia duduk. Itulah kiblatnya. Duduk mana nih? Allahu Akbar. Ya, di tempat duduk. Allahu Akbar ruku. Allahu Akbar sujud. Allahu Akbar. Itu sholat darurat dalam keadaan yang darurat. Berarti, Bi, kalau sholat di dalam pesawat, Bi, apa ini pesawat Bi, ini orangnya begitu, Bi. Katanya sholat Iya. di atas pesawat, di Bagus atas sih. Ya. pesawat. Nah, jadi Abi juga bingung dengerin pertanyaan dia. Pertanyaannya kagak jelas ya Kak Bibi ya. Ya Allah. Jadi sholat di pesawat tuh kiblatnya kemana arah kita duduk, itulah kiblat kita. Di dalam pesawat. Ya pesawat nggak perlu pakai kompas, cari kompas kemana kiblatnya. Kemudian pesawat lagi mana ke sana, dia mari. Allahu Akbar. Kemudian sholat nikung lagi, pesawatnya dia nikung lagi ke sana. Enggak begitu, ya. Jadi ke arah mana dia duduk, itulah kiblatnya. Kalau di pesawat kan nggak ada air, sedikit tuh air ya. Buat duduk susah, dengan tayamum. Dari mana? Debu yang suci, nempel di dinding-dinding pesawat. Kemudian di jok-jok itu ya, itu jadi tayamum kita. Jadi sholat situasi kayak apapun nggak boleh ditinggalkan. Sakit sekalipun tetap harus sholat. Nggak boleh tinggalkan. Kok Putri diem aja sih? Katanya mau nanya. Aku nggak nanya, Bi. Apa? Bi, kan kalau misalnya kita udah selesai habis make up nih, Bi. Nah, itu waktu sholat tiba. Masa sih, Bi, kita harus wudhu dan make up lagi, Bi? Ya, jadi udah di make up nih, Kak Putri ya, misalnya Putri, wah di make up, kemudian datang waktu sholat, ya, wudhunya tuh bener-bener wudhu, jangan wudhunya takut nanti make upnya luntur, ya, akhirnya wudhunya begitu basuh muka, cuma asal-asal aja, ya, wudhu lah dengan sempurna, make up tuh kapan saja bisa, habis sholat kemudian di make up lagi, nggak apa-apa, ya, yang penting make upnya itu bahan-bahannya dari bahan yang tidak najis, tidak dilarang. Emang ada, Bi? Ada make up bedaknya tuh dari minyak babi, ya. Makanya kalau yang pakai make upnya dari minyak babi, mulutnya lama-lama monyong. Bi. Mulutnya lama-lama monyong. Mukanya bisa jerawatannya, Bi. Iya, bisa juga jerawatan. Terus ada yang mau nanya lagi? Bukankah Allah yang memberi keringanan? Ya, keringanan semuanya. Allah namanya rukhsah, ya. Rukhsah. Terus kenapa Yasiru. dipanggilnya Allah, Bi? Hah? Kenapa dipanggilnya Allah, Bi? Kenapa dipanggilnya Allah? Dia Tuhan kita. Ya, Kan Allah. tapi kan tadi kan rukhsah. Rukhsah itu adalah keringanan, Kak Ardel, ya. Bilang kan, Bi, dari tadi, Bi. Ya Allah ya Rabbi. Tadi udah bilang nih, bagaimana sih? Gak bener Ini kayaknya nih. jaka sembung bawa golok, ya. Kan nyambung. Goblok. Nah, Abi yang bilang ya. Katain. Nah, itu Kak Ardel ya. Keringanan itu dari Allah, itu disebut dengan rukhsah. Itu keringanan. Orang yang tidak mengambil keringanan dianggap oleh Allah orang sombong. Pergi kemana-mana, sholat dikasih keringanan, jamak, qashar, jamak takdim, jamak takhir. Tetapi dia sholat tetap kagak dijamak, kagak dikosor. Nah ini orang sombong Kak Pipi. Kemudian
suatu saat nih di kampung kagak ada air, dicari-cari mau sholat, mau wudhu dulu nggak bisa, dicari kemana aja, ya nggak ada air juga, tayamum, rosok keringanan, tapi tetap dia tidak mau tayamum, dicari tetap air kemana aja. Nah ini namanya orang sombong di hadapan Allah. Makanya agama itu yassiru wala tu'assiru, dipermudah, jangan dipersulit, ya. Jadi dipermudah. Sesuatu yang seharusnya kita beribadah kepada Allah, jangan dipersulit. Abi mau cerita nih terakhir nih. Dulu ada namanya Sunan Ampel. Sunan Ampel dulu berjuang, ya, berjuang di daerah Jawa untuk melaksanakan dakwah kepada ajaran Islam, ya. Nah, saat dia berjuang dan berdakwah itu, ini Sunan Ampel ini ingin menyembelih tatkala sholat Idul Adha, selepas itu ingin menyembelih sapi. Kerajaan dulu, kerajaan Majapahit, ya, melarang masyarakatnya untuk memotong sapi, nggak boleh. Sebab sapi salah satu hewan yang dikeramatkan oleh mereka, yang dimuliakan pada zaman Majapahit itu. Akhirnya nggak boleh. Sunan Ampel, nah ini Sunan Ampel ini untuk strategi dakwahnya dipermudah. Dia tidak jadi motong sapi, diganti dengan kambing. Akhirnya raja senang, Sunan Ampel berhasil dalam dakwah. Nah itulah keringanan dalam ajaran Islam. Mudah-mudahan kamu dalam situasi kayak apapun tetap sholat, jangan ditinggalkan. Insya Allah. Ya, Abi kasih tahu ya. Insya Allah ya. Iya. Ya.